A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ini adalah kajian kita yang pertama kali dilakukan secara online, mengingat beberapa kondisi beberapa perkembangan yang terjadi di sekitar kita. Ala kulli hal, bagaimanapun juga kondisinya, semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus menuntut ilmu. Kemudian dari ilmu yang kita cari itu semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga ilmu yang bermanfaat itu kemudian membuahkan amal-amal yang soleh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu Allah berikan gambaran bahwasanya hari itu adalah hari yang seorang tidak akan bisa mengambil manfaat dari harta dan anaknya, kecuali bagi orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih, dan tentunya membawa amal yang soleh. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, tetap kita akan lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah mudahkan, dan semoga segala yang terjadi di sekitar kita itu semua adalah kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwah sekalian dimuliakan Allah, hadis yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah hadis yang ke-14, Al-Hadits Ar-Rabi' Asyar. Kita akan bacakan terlebih dahulu hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalathin. Darah seorang muslim itu tidak halal untuk ditumpahkan kecuali dengan 3 perkara. As-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah kemudian berzina. Wan nafsu bin nafsi, kemudian orang yang membunuh orang lain. Wat tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya. Al mufariqu lil jamaah, yang meninggalkan jamaahnya kaum muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Baik, ikhwah sekalian, ada satu poin yang perlu kita fahami di sini, dan ini merupakan poin yang diletakkan oleh Rasulullah SAW di awal hadisnya. Di awal sabda beliau langsung menanamkan satu prinsip ini. Apa itu? Kata Rasul SAW, la yahillu, tidaklah halal, damu imri'in muslim, darahnya seorang muslim. Tidak halal darahnya seorang muslim. Artinya apa? Tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Ini adalah prinsip yang sangat besar, jamaah sekalian. Perlu kita tanamkan baik-baik di dalam diri kita. Karena apa? Sebagaimana kita ketahui, salah satu ujian dan cobaan kita terutama di zaman ini, ada sejumlah kelompok yang menyatakan dirinya sebagai bagian dari kaum muslimin. Kemudian mereka menambah pengakuan mereka, apa itu? Mereka lah kelompok yang benar, mereka memiliki pemimpin yang benar, kemudian semua orang wajib masuk ke dalam kelompok mereka. Yang tidak mau masuk ke dalam kelompok mereka, maka dianggap telah keluar dari agama Islam dan halal darahnya untuk ditumpahkan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, semudah itukah
seseorang mengatakan saudaranya yang muslim sudah kafir, kemudian halal darahnya untuk ditumpahkan, semudah itukah? Tentu tidak. Rasul SAW sudah mengingatkan, la yahillu, tidak halal, artinya haram, dan haram ini konsekuensinya dosa. Kalau dilakukan konsekuensinya dosa, dan perbuatan haram itu bertingkat-tingkat. Yang paling besar adalah asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah membunuh ini Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an supaya kita berhati-hati, jangan sekali-kali mendekat-dekat ke permasalahan darah, ke permasalahan nyawa. Apa peringatan Allah Subhanahu wa taala? Kita simak. Di dalam surat An-Nisa ayat 93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Siapa saja yang membunuh seorang mukmin secara sengaja. Ya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah mengutuknya. Wa a'adda lahu, dan Allah mempersiapkan baginya adzaban azima, azab yang sangat besar. Ikhwatiddin, sekali lagi ingin kita tekankan di sini, Allah di dalam ayat ini ya menyatakan sejumlah ancaman. Allah di dalam ayat ini menetapkan sejumlah ancaman bagi seseorang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja tanpa alasan yang dibenarkan. Kita ulangi apa kata Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaqtul mu'minan, yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan secara sengaja, nomor 1, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam. Khalidan fiha, yang kedua, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, yang ketiga, Allah murka atasnya. Wa la'anahu, yang keempat, Allah mengutuknya. Wa a'adda lahu adzaban azima, yang kelima, Allah mempersiapkan baginya azab yang besar. Ada 5 ancaman di sini. Dalam satu ayat Allah menyebutkan 5 ancaman untuk satu perbuatan dosa. Satu dosa Allah ancam dengan ancaman, kemudian ancaman, kemudian ancaman, bersambung-sambung, berderet-deret dalam satu ayat untuk satu perbuatan dosa. Ini menunjukkan apa? Hanya satu hal, menunjukkan bahwasanya dosa ini tidak main-main. Dosa ini sangat besar konsekuensinya. Yang melakukan dosa ini bersiap-siap dia akan mendapatkan 5 ancaman itu. Jahanam, kekal di dalamnya, Allah murka, Allah laknat, dan Allah siapkan azab yang pedih. Sebetulnya cukup Allah bilang dia akan masuk neraka. Cukup. Neraka itu sudah azab yang tidak ada lagi azab di atasnya, itu sudah neraka. Jahanam sudah cukup. Tapi Allah ingin menekankan sini. Jahanam, kekal, Allah murka, Allah laknat, Allah azab dengan azab yang besar. Allah tegaskan terus menerus supaya kita mengambil ibrah, supaya kita mengambil pelajaran, jangan sekali-kali mendekati permasalahan ini. Maka dari itu ikhwah sekalian, penting sekali kita camkan, jangan mudah terbawa oleh doktrin orang-orang yang dengan mudah mengatakan halal darahnya, halal darahnya, halal darahnya. Dengan mudah mengucapkan hal seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Allah memberikan 5 ancaman sekaligus. Dan sebelum saya lanjutkan, ada satu hal yang juga perlu dijelaskan di sini, kata khalidan fiha, kekal di dalamnya. Apakah artinya orang yang membunuh seorang mukmin dia otomatis kafir? Tentu tidak. Para ulama mengatakan bahwasanya khalidan fiha, kekal di sini maksudnya bukan kekal selamanya. Disebut khalid, kekal karena saking lamanya dia akan masuk ke dalam neraka. Ya, karena orang yang melakukan pembunuhan ini saking lamanya dia akan masuk ke dalam neraka sehingga disebutnya khalidan, dia akan kekal.
padahal tidak kekal selamanya. Karena yang kekal tanpa pernah keluar lagi itu hanya orang-orang kafir, dan orang yang membunuh selama dia memenuhi beberapa syarat maka dia tidak akan kafir. Kita akan jelaskan nanti di bab selanjutnya. Masih di dalam hadis ini akan, tapi di poin selanjutnya kita akan bahas itu. Kemudian peringatan yang kedua, Rasulullah SAW dalam suatu riwayat, beliau suatu hari pernah memandang ke arah Ka'bah. Kemudian beliau berkata, ma'a'adhamaki wa ma'a'adhama hurmatuki, atau wa ma'a'adhama hurmataki. Wahai Ka'bah, betapa agungnya kemuliaanmu, ya, betapa agungnya kebesaranmu. Kedudukan Ka'bah sangat agung, sangat agung. Kan tapi apa kata Rasulullah SAW terhadap Ka'bah, terhadap kiblatnya umat Islam, terhadap tempat tawaf, ya, tawaf yang hanya boleh dilakukan di Ka'bah. Kita tidak punya tawaf di tempat lain, kita hanya punya tawaf di satu tempat, yaitu Ka'bah, sebuah tempat yang sangat mulia. Bahkan sholat di Masjidil Haram, Al-Masjidil Haram, sama dengan 100.000 kali sholat di masjid-masjid selainnya. Apa kata Rasulullah SAW terhadap Ka'bah? Walakinna hurmatal muslim indallahi a'zama min hurmatiki, atau a'zama minki, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kemuliaan seorang muslim, kedudukan diri seorang muslim itu lebih besar di sisi Allah dibanding kedudukanmu. Terbunuhnya seorang muslim itu lebih besar akibatnya dibandingkan dihancurkannya Ka'bah. Di sini kita tidak mengatakan Ka'bah silahkan saja dihancurkan, tidak. Kita ingin menekankan ke poin selanjutnya. Apa itu? Kalau Ka'bah yang demikian mulia, Ka'bah yang demikian agung, Ka'bah yang demikian suci, ya, itu saja tidak boleh dihancurkan, dan Allah mengatakan menghancurkan seorang atau membunuh seorang mukmin itu dosanya lebih besar. Artinya apa? Membunuh seorang mukmin itu dosanya bukan main besarnya, sangat besar, sangat besar. Itu poin yang ingin kita sampaikan. Dari sini khusus kalian, kita mendapatkan satu poin, jangan pernah mendekati masalah darah. Tentu masalah yang lain juga, masalah kehormatan, masalah harta, kemudian masalah-masalah yang lain kalau sudah berkaitan dengan sesama muslim itu harus betul-betul dijaga. Jangankan sesama muslim, orang kafir saja tidak boleh seenaknya kita berbuat, apalagi kepada sesama muslim. Dan terakhir kata Rasulullah SAW, ijtanibus sab'al maubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Membinasakan artinya akan membuat orang ini masuk ke sebuah musibah, masuk ke dalam azab yang sangat besar. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, asyirku billah, syirik kepada Allah, yang mengeluarkan orang dari agama Islam. Kemudian as-sihru, berbuat sihir dan sejenisnya, santet dan seterusnya. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq. Yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Ini termasuk perkara yang membinasakan. Wa aklur riba, memakan riba. Ini lebih besar lagi. Ya, wa tawalli yaumaz zahf, dan lari dari medan jihad. Ketika kaum muslimin sedang berjihad, kemudian sudah berhadapan dengan musuh, pasukan ada yang lari. Ini merupakan salah satu hal yang dapat membinasakan. Ikhwas sekalian, poinnya adalah tadi, jangan sekali-kali mendekati permasalahan darah, permasalahan nyawa, karena konsekuensinya sangat besar. Jahannam, masuk ke dalam neraka kekal, kemudian Allah murka, Allah laknat, dan Allah azab. Itu poin kita yang pertama. Poin kita yang kedua, apakah seluruh kaum muslimin tidak ada yang boleh dibunuh? Maksudnya mereka semua bebas, tidak akan ada yang mendapatkan konsekuensinya jika berbuat salah? Ada 3 dosa yang jika dilakukan akan menyebabkan darah seorang muslim itu menjadi halal. Sekali lagi, ada 3 dosa yang disebutkan di dalam hadis ini. Ada 3 dosa yang jika dosa ini dilakukan akan menyebabkan darah pelakunya itu menjadi halal. Darahnya tidak lagi berharga, dia boleh untuk dibunuh. Apa? Kata Rasulullah SAW, yang pertama, as-sayyibuz zani, as-sayyib az-zani,
yaitu orang yang sudah menikah kemudian berzina. Di dalam syarah hadis ini disebutkan, al-murad maksudnya adalah man tazawwaja, orang yang sudah menikah, wa wati'ah, dan sudah melakukan hubungan badan, fi nikahin sahih, dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah, sudah menikah, nikahnya sah, kemudian sudah melakukan hubungan badan, tsumma zana ba'da dzalik, kemudian dia melakukan perbuatan zina setelahnya, fa innahu yurjam, maka orang ini dihukumi dengan hukum rajam. Rajam yaitu seseorang dibuatkan lubang di tanah, kemudian dimasukkan sebatas dada atau sebatas leher, kemudian dilempari batu sampai meninggal dunia. Kemudian selanjutnya, wa illam yakun mutazawwijan fi halatiz zina, sekalipun orang ini ketika berzina sudah tidak punya istri lagi atau sudah tidak punya suami lagi, tapi dia sudah menikah, sudah melakukan hubungan badan, sudah, kemudian cerai, iya, tidak pengaruh. Sekalipun sudah cerai, dia tetap termasuk ke dalam thayyib, orang yang sudah menikah, atau di dalam istilah yang lain al-muhsan, zina al-muhsan, zinanya orang yang sudah menikah. Ini orang sudah menikah, nikahnya sah, sudah berhubungan badan, masih berzina. Hukumannya kata Allah Subhanahu wa taala adalah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yurjam. Di dalam syarah hadis ini disebutkan dia akan dirajam. Ikhwah sekalian, ada sebuah kisah dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau sedang duduk bersama para sahabatnya. Kisah ini kita sebutkan untuk mengambil ibrah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi fenomena zina yang sudah merupakan perbuatan zina, merupakan sebuah dosa yang sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi bukan perbuatan zina yang perbuatan dosa yang baru ada akhir-akhir ini, enggak. Perbuatan zina ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, sejak zaman para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi Muhammad SAW kemudian berkata, ya Rasulullah, i'dzanni bizina, izinkan aku berzina wahai Rasulullah. Pemuda ini datang kepada Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia, yang di tangannya Allah memberikan hak untuk tasyri', menetapkan syariat, tentu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang ini meminta izin agar zina dihalalkan baginya. Entah apa yang ada di pikirannya, intinya orang ini datang kemudian meminta izin kepada Rasul agar zina dihalalkan untuk dirinya. Sekali lagi, Rasul sedang duduk bersama para sahabatnya. Mendengar ucapan pemuda itu, para sahabat segera bangun, fazajaruhu, mereka lantas memarahi orang ini, mencelanya, bahkan ada yang ingin bertindak lebih dari itu. Kata Rasulullah SAW, ijlis, duduklah kamu. Fajalasah, kemudian orang itu pun duduk. Kata Rasulullah SAW, atuhibbuhu li ummik, Rasul ajak dialog, pemuda ini diajak dialog, kamu mau nggak ibumu dizinai? Qala la wallah, tentu tidak demi Allah. Kemudian kata Rasulullah SAW, walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim, begitu juga orang lain, mereka tidak sudi kalau ibunya dizinai. Qala afatuhibbuhu libnatik, sekarang kalau kamu punya anak perempuan, mau ndak kamu anak perempuanmu itu berbuat zina atau dizinai orang lain? Katanya, la wallah ya Rasulullah, tentu tidak wahai Rasul, aku tidak akan sudi anakku dizinai. Qala walan nasu yuhibbunahu li banatihim, begitu juga umat manusia yang lain, tidak ada yang sudi kalau anak perempuannya diajak berzina. Afatuhibbuhu li ukhtik, apakah kamu mau saudarimu itu berzina atau dizinai orang lain? La wallah, kata pemuda itu, demi Allah tidak mau ya Rasul. Ja'alani Allahu fidak, aku sebagai tebusan, aku tidak mau. Walan nasu yuhibbunahu li akhwatihim, kata Rasul, begitu juga manusia, tidak ada yang sudi saudarinya berzina atau dizinai orang lain. Afatuhibbuhu li ammatik, apa kamu mau bibimu berzina? Kata pemuda itu,
La wallah, demi Allah saya tidak akan sudi. Walan nasu yuhibbunahu li ammatihim. Begitu juga manusia, tidak ada yang sudi bibinya berzina. Jijik pasti ya. Kemudian selanjutnya, afatuhibbuhu li khalatik, apakah kamu mau bibi dari ibumu? Ya. Kalau tadi bibi dari jalur ayah, sekarang bibi dari jalur ibu. Maukah kamu jika bibimu berzina? Katanya, la wallah. Walan nasu yuhibbunahu li khalatihim. Dan begitu juga umat manusia, tidak ada mereka yang sudi bibinya berzina. Qala fawadha'a yadahu alaihi. Kemudian Rasul SAW mengangkat tangan beliau dan meletakkan tangan beliau ke dada si pemuda itu sambil berkata, berdoa, Allahumma ighfir dzambahu. Ya Allah, ampunilah dosa pemuda ini. Wa tahhir qalbahu. Ya Allah, sucikan hati pemuda ini. Wa ahsin farjahu. Dan ya Allah, jagalah kemaluan orang ini. Begitu tangan Rasul SAW selesai ditempelkan di dada pemuda itu, dan begitu lisan beliau selesai mengucapkan doa, kata rawi hadis ini, falam yakun ba'da dzalikal fata yaltafitu ila syai'. Begitu Rasul selesai berdoa, pemuda ini tidak pernah lagi melirik kepada wanita yang tidak halal baginya. Dan di dalam riwayat yang lain, falam yakun syai'un abghadha ilaihi minhu. Tidak ada sesuatu perbuatan yang lebih dia benci daripada zina. Dia jadi benci sekali sama yang namanya zina. Pertama, ikhwas sekalian, Rasul mengajak dialog dengan menggunakan akal sehat dan hati nurani. Dia minta berzina. Ditanya, apakah kamu mau ibumu berzina? Apakah kamu mau anak putrimu berzina? Apakah kamu mau saudarimu berzina, bibimu berzina? Dijawab tidak. Ini menggunakan akal sehat dan hati nurani. Kemudian Rasul menggunakan senjata yang terakhir, doa. Rasul doakan pemuda ini supaya dijauhkan dari zina, dan langsung di saat itu juga hati pemuda ini Allah balik. Dari yang tadi hatinya ini mau bermaksiat, Allah balik langsung sehingga membenci maksiat. Tentu ini adalah salah satu keberkahan doa Rasulullah SAW. Dan tapi begitulah cara beliau menyikapi apa yang terjadi di sekelilingnya. Kemudian ikhwas sekalian, tentang zina ini perlu kita tekankan karena saking banyaknya di zaman kita pemuda-pemudi yang sudah terjerumus ke dalam zina. Itu tadi adalah contoh orang yang belum sampai berzina. Sekarang adalah contoh dari sahabat yang sudah terjatuh ke dalam perbuatan zina. Nama beliau adalah Ma'iz al-Aslami. Beliau dari kabilah Al-Aslam, dari kabilah Aslam. Suatu hari Ma'iz ini datang kepada Rasulullah SAW. Beliau berkata, ya Rasulullah, tahhirni. Wahai Rasul, sucikan diriku. Kata Rasulullah SAW, waihak, ngomong apa kamu? Irji' fastaghfirillah. Pulang sana, istighfar sama Allah. Watub ilaih, dan bertobatlah kepada Allah. Kemudian Ma'iz pun pergi. Tidak lama datang lagi. Ya Rasulullah, tahhirni, katanya. Wahai Rasulullah, sucikan diriku. Kata Rasul, jawabannya masih sama. Waihak, ngomong apa kamu? Irji' fastaghfirillah, pulang sana, istighfar sama Allah. Watub ilaihi, dan tobatlah sama Allah. Ma'iz pun pergi lagi. Begitu sampai 4 kali. Di pertemuan yang keempat kata Rasulullah SAW, fima utahhiruk. Apa yang harus aku sucikan dari dirimu? Kata Ma'iz, minaz zina ya Rasulullah SAW. Aku sudah berzina ya Rasul. Sucikan diriku dari perbuatan zina, dari dosa zina. Rasul memberikan contoh yang sangat indah para pendengar sekalian. Ketika ada orang yang datang mengaku dia sudah berbuat zina, kemudian minta untuk dirajam, dia minta dirajam. Kata Rasul apa? Apakah langsung suruh sahabatnya gali lubang kemudian lempari batu? Tidak. Kata Rasulullah SAW, abihi junun. Beliau langsung bertanya kepada para sahabat di sekitarnya,
Apakah dia punya gangguan di akalnya? Fa ukhbira annahu laisa bimajnun. Kata para sahabat, tidak ya Rasul. Beliau dikasih tahu orang ini tidak ada gila-gilanya, dia sehat saja. Faqala asyariba khamran. Oke, kalau begitu apakah dia barusan minum khamr sehingga dia ngomongnya ngelantur begitu, dia ngaku sudah berzina? Di dalam di dalam hadis ini disebutkan faqama rajulun. Maka berdirilah seorang sahabat fastangkahahu, kemudian mencium bau mulut si Ma'iz ini, dicium. Falam yajid minhu riha khamrin. Ternyata tidak ada bau khamrnya sama sekali, tidak ada bau arak, bau minuman keras, tidak ada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azanait. Oke, aku tanya sekali lagi, kamu baru berzina? Apa betul kamu baru berzina? Katanya Ma'iz, na'am. Fi riwayatin ukhra la'allaka qabbalta. Di dalam riwayat yang lain Rasul masih bertanya lagi, kamu betulan berzina atau kamu cuma cium atau mencumbu atau melihat? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda ya, bahwasanya seluruh anggota tubuh kita itu punya jatahnya berbuat zina. Maksudnya yang dikatakan berzina itu bukan hanya kemaluan. Mata bisa berzina dengan melihat, mulut bisa berzina dengan berbicara, tangan bisa berzina dengan memegang, dan kaki bisa berzina dengan melangkah. Dan semua zina itu jika terakumulasi ujungnya adalah di zina kemaluan. Itu zina paling akhir. Kata Rasul, apa maksudmu itu zina apa? Kata orang ini, kata Rasul, zina mata kah, zina tangan, atau zina kemaluan? Kata Rasul ingin betul-betul memastikan. Beliau tidak lantas terburu-buru merajam dan seterusnya, tidak. Beliau betul-betul berhati-hati. Kata Rasul begitu. Dan kata orang ini zina kemaluan. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, falamma kana Rabi'ah hafara lahu hufratan thumma amara bihi farujima. Setelah jelas pengakuannya dan jelas perkaranya, Rasul memerintahkan para sahabat untuk menggali sebuah lubang. Orang Ma'iz ini dimasukkan ke dalam lubang itu, farujima, kemudian dia dirajam sampai mati. Kisah Ma'iz belum selesai sampai di situ. Rasul SAW sore hari setelah kejadian rajam Ma'iz, beliau berkhutbah. Rasul SAW berkhutbah, kata Rasul SAW, awa kullaman talaqna ghuzatan fi sabilillah. Apakah setiap kami pergi berjihad fi sabilillah, takhallafa rajulun fi iyalina, apakah setiap kami pergi berjihad kemudian akan ada seseorang di antara kami yang menyelinap masuk kepada istri-istri kami? Ya, maksudnya ketika Rasul dan para sahabat pergi berjihad, apakah kemudian ada orang-orang yang hatinya sudah rusak, mereka mengambil kesempatan itu untuk masuk ke dalam keluarga kaum muslimin, menodai istri mereka? Lahu nabibun kanabibit tais, orang itu mendesah seperti desahannya seekor kambing. Tegas sekali kata Rasulullah SAW, orang itu digambarkan seperti kambing, tidak punya lagi nilai kemanusiaan. Alayya an la uta birajulin fa'ala dhalik illa nakaltu bih. Kalau aku mendapati orang seperti itu lagi, akan aku beri pelajaran dia. Rasul tidak akan segan-segan. Di sini ada dua sisi. Ketika Ma'iz datang, Rasul tidak buru-buru. Beliau pastikan sampai titik terakhir tidak ada keraguan di situ. Dia tidak gila, tidak minum khamr, kemudian dia tidak salah faham, tidak salah ngomong. Yang dimaksud adalah zina kemaluan. Barulah setelah itu dirajam. Kemudian setelah kejadian rajam itu, Rasul memberikan peringatan di tengah kaum muslimin agar jangan ada Ma'iz yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Rasul memperingatkan, jangan sekali-kali ketika kami pergi berjihad, seluruh kaum laki-laki pergi berjihad, sampai ada orang yang masuk ke keluarga kami kemudian berzina dengan istri kami. Kalau sampai itu terjadi, ya, mereka yang mendesah seperti desahannya kambing
pelajaran, kata Rasulullah SAW. Setelah beberapa hari Rasulullah SAW melakukan khutbahnya itu, kaum muslimin terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama mengatakan Ma'is ini sudah bertaubat, semoga dia diampuni Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengakui kesalahannya dan dia dengan berani meminta untuk dirajam sampai mati. Sementara kelompok yang lain mengatakan ya Ma'is itu seperti itulah, pokoknya jelek. Ya. Kemudian kata Buraidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Falabithu bidzalika yaumain aw thalatha." Kurang lebih 2-3 hari setelah kejadian Ma'is dirajam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada sekelompok sahabat yang ketika itu mereka sedang duduk-duduk. Tsumma jalasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama mereka sambil berkata, "Istaghfiru li Ma'is ibn Malik." Mohonkanlah ampun untuk saudara kalian Ma'is bin Malik. Qala faqalu ghafarallahu li Ma'is ibn Malik. Para sahabat pun spontan langsung berkata, "Ya Allah, ampunilah saudara kami Ma'is bin Malik." Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, "Laqad taba taubah. Laqad taba taubatan." Sesungguhnya Ma'is itu sudah bertaubat dengan sebuah taubat, lau qusimat baina ummatin, seandainya taubat itu dibagi untuk semua orang dalam satu umat atau dalam satu kaum, lawasi'athum, niscaya taubatnya Ma'is ini cukup untuk mengampuni dosa mereka semua. Taubatnya satu orang, tetapi taubat ini senilai taubatnya satu umat. Dengan taubatnya Ma'is ini kalau dibagi untuk seluruh manusia dalam satu umat, mereka akan diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Saking besarnya ketulusan hati Ma'is untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah berikan nilai ampunan yang begitu besar, yang ampunannya itu cukup untuk dibagi untuk seluruh umat. Ikhwas sekalian, beberapa hari kemudian ada beberapa sahabat yang menggunjing Ma'is, atau ini terjadi setelah rajamnya Ma'is. Dua orang ini sedang mengunjing. Lihat tuh Ma'is habis berzina, kemudian dia sudah dirajam. Kemudian Rasul pun mendengar ucapan mereka, tapi didiamkan. Hatta marra bijifati himarin sya'ilin birijlih. Sampai akhirnya Rasulullah SAW melewati sebuah bangkai seekor keledai. Kata Rasulullah SAW, "Aina fulan wa fulan?" Mana si fulan dan fulan? Beliau panggil dua orang yang tadi bergunjing. Mereka menjawab, "Nahnu dzan ya Rasulullah SAW." Ini kami ya Rasulullah SAW. Kata beliau, "Inzilah. Sekarang kalian turun. Fakula min jifati hadzal himar." Kalian turun, makan bangkai itu keledai. Makan. Dua orang ini kaget, sedang jalan bersama Rasul, bersama para sahabat, tiba-tiba disuruh turun dari tunggangan mereka, disuruh makan bangkai keledai di depan Rasul dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, "Ya Nabi Allah, man ya'kul min hadha?" Wahai Nabi Allah, siapa yang mau makan bangkai seperti ini? Tidak akan ada yang mau ya Rasul. Kata Rasulullah SAW, "Famaniltuma min irdi akhikuma." Sesungguhnya apa yang sudah kalian lakukan, ya, dosa atau keburukan yang kalian dapatkan tersebab kalian menggunjing saudara kalian, si Ma'is, asyaddu min akli minhu, lebih buruk daripada seandainya kalian makan bangkai keledai ini. Walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kata Rasulullah SAW, innahul ana lafi anharil jannah yang qamisu fiha. Sesungguhnya saudara kalian itu, si Ma'is yang kalian gunjing tadi, dia sekarang
sedang berenang-renang di sungai-sungai surga. Allahu Akbar. Betapa besar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah sekalian, terhadap zina ini sikap kita adalah berhati-hati dan menjauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan sekali-kali dekati zina. Ada beberapa dosa yang Allah sebutkan dengan kata wala taqrabu, jangan dekati. Dan ada juga dosa lain yang Allah katakan langsung ke dosanya. Misalnya Allah berfirman wala taqtulu auladakum, dan jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Langsung, jangan bunuh. Tapi masalah zina, Allah berkata wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Bukan jangan lakukan, jangan dekati. Kenapa? Karena kalau orang sudah dekat zina, kemungkinan besar dia akan tertarik masuk ke dalam. Berbeda dengan membunuh, orang tidak mungkin melihat pisau kemudian tiba-tiba dia berpikir, oh kayaknya bagus saya membunuh orang. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sementara zina itu ada banyak pintu masuknya. Sehingga kata Allah, jangan dekati pintu masuk zina. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat yang lain, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Kenapa? Karena harta kalau kita dekati, sekalipun kita bernama sebagai penanggung jawab atas anak yatim itu, tapi kalau orang sudah melihat harta dan hatinya tidak kuat, pasti dia embat, pasti dihabiskan, pasti dimakan, dan itu harta haram. Maka kata Allah, jangan dekat-dekat. Terhadap dosa-dosa yang menggoda, Allah menggunakan kata la taqrabu, jangan dekati. Dan zina ini salah satu dosa yang memberikan godaan yang berat, sehingga Allah mengatakan jangan dekati. Nah, orang yang sudah melakukan perbuatan zina dan dia sudah menikah, maka dia akan dirajam sampai mati. Dan di dalam kisah yang lain, ada seorang sahabiyat, seorang sahabat putri, sahabat wanita Rasulullah SAW, Al-Mar'ah Al-Ghamidiyah, seorang wanita dari Al-Ghamidiyah, dan di dalam penjelasan yang lain namanya adalah Al-Ghamidiyah. Allahu a'lam. Wanita ini juga berzina, kan tetapi tidak disebutkan dengan siapa dia berzina, dan Rasul juga tidak bertanya, Ma'is, kamu berzina dengan siapa? Tidak ditanya. Cukup siapa yang mengaku. Dan Al-Ghamidiyah ini juga tidak ditanya, kamu dengan siapa berzina? Tidak, Rasul cukup siapa yang datang mengaku, itu yang dirajam, tidak mencari-cari. Ya, ini sunnah Rasul SAW, tuntunan beliau. Al-Ghamidiyah ini datang setelah berzina dalam keadaan sudah hamil. Kemudian Rasul memerintahkan, kalau kamu betulan berzina, silahkan kamu lahirkan dulu bayimu ini. Dia pun pergi. 9 bulan kemudian bayinya lahir. Dia bawa bayi yang baru lahir itu ke hadapan Rasul dan beliau minta untuk disucikan, untuk dirajam. Kata Rasulullah SAW, susui dulu anak ini selama 2 tahun sampai selesai. Wanita ini pergi lagi 2 tahun, kemudian datang lagi sambil membawa remah-remah roti di mulut anak ini. Dia sudah tidak sabar, ya Rasul, saya ingin segera disucikan dari dosa ini. Ini anak sudah selesai saya susui dan dia sudah bisa makan sendiri. Saking tidak sabarnya sahabat ini untuk disucikan dari perbuatan zina. Akhirnya Rasul pun mengambil anak itu, diserahkan kepada seorang sahabat yang lain untuk dirawat, ya, untuk diasuh. Kemudian wanita ini pun dirajam. Ketika dirajam, ada Khalid ibn Walid. Beliau datang mengambil batu, kemudian dilontarkan ke kepala wanita ini sampai pecah. Darahnya memercik terkena pakaian Khalid. Di dalam riwayat yang lain, darahnya memercik mengenai wajahnya Khalid. Maka Khalid pun mencaci wanita ini. Rasul yang mendengar itu sallallahu alaihi wasallam langsung bersabda, wahai Khalid, jangan sekali-kali kau cela wanita ini. Sungguh dia telah bertaubat dengan taubat yang cukup untuk mengampuni seluruh penduduk kota Madinah. Ucapan Rasul SAW mirip dengan yang beliau ucapkan tentang Ma'is. Beliau sudah bertaubat, yang jika taubat itu dibagi untuk seluruh umat, maka seluruh umat itu akan diampuni.
Ini adalah dua kisah tentang sahabat yang melakukan perbuatan zina di zaman Rasulullah SAW, dan semuanya dirajam sampai meninggal dunia. Kemudian yang kedua, ikhwas sekalian, orang yang halal darahnya di dalam agama Islam adalah an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh secara sengaja tanpa alasan yang dibenarkan. Dan ini sudah kita jelaskan di permulaan tadi, bahwasanya orang yang membunuh secara sengaja tanpa alasan yang dibenarkan, maka hukumnya yang pertama adalah qisos. Qisos, dia dibunuh sebagaimana dia membunuh. Akan tetapi jika ahli waris orang yang terbunuh itu memaafkan dan menerima pembayaran diat, yaitu 100 ekor unta, maka nyawanya pembunuh ini akan selamat jika dia bisa membayarkan 100 ekor unta atau yang senilai dengan 100 ekor unta sebagai bentuk tebusan atas nyawanya. Kemudian kalau misalnya ahli waris korban memaafkan 100%, maka orang ini pun dimaafkan. Kan tapi timbul satu pertanyaan, bagaimana orang yang terbunuh itu menuntut balas? Para ulama berkata, ini adalah kehendak Allah dan urusan orang ini dengan orang yang dibunuh akan diselesaikan di akhirat nanti. Orang yang membunuh itu punya 3 tanggungan. Tanggungan kepada Allah dengan cara taubat, tanggungan kepada ahli waris korban dengan cara dikisos atau dengan cara membayar diat, kemudian tanggungan yang terakhir adalah tanggungan kepada orang yang dulu dia bunuh. Tanggungan ketiga ini akan diselesaikan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika si pembunuh tidak bertaubat, tanggungan dia semakin banyak. Tapi jika dia sudah bertaubat, dia sudah dikisos atau dia sudah membayar diat, maka tanggungan dia lebih ringan, dan Allah lah yang menentukan apakah taubat dia diterima atau tidak. Kemudian orang yang membunuh seorang muslim itu tidaklah kafir, akan tapi dia melakukan sebuah dosa yang sangat besar. Dan sudah kita jelaskan tadi bagaimana gambaran besarnya dosa pembunuhan yang tidak didasari pada alasan yang dibenarkan, akan tapi tidak sampai kafir. Dan kalau orang ini tidak bertaubat sebelum dia mati, maka keputusannya ada di tangan Allah. Akan tetapi jika dia sudah bertaubat sebelum dia meninggal dan Allah menerima taubatnya, maka dia akan diampuni dan selesai urusannya di akhirat. Kemudian yang terakhir, ikhwas sekalian, orang yang dihalalkan darahnya di dalam agama Islam adalah al-murtad, orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Mungkin ada yang bertanya, bukankah di dalam agama kita mengenal sebuah prinsip la ikraha fid din? Bahkan ini disebutkan di dalam Al-Quran, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Lantas mengapa agama Islam mensyariatkan membunuh orang yang? Jawabannya adalah la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama adalah tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Kita tidak pernah disyariatkan untuk membawa pedang ke atas leher orang kafir kemudian memaksanya masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam kita penggal kepalanya. Tidak. Yang mau masuk Islam silahkan, yang tidak mau masuk Islam silahkan. Akan tapi akan ada ketentuannya jika masuk ke dalam daulah Islamiyah. Tetapi orang yang sudah masuk Islam berarti dia siap dengan segala konsekuensi syariat Islam. Di dalam syariat Islam, orang yang minum khamr dicambuk 80 kali. Orang yang mencuri, jika nilai curiannya itu mencapai syarat tertentu, maka dipotong tangannya. Orang yang berzina, jika belum menikah dicambuk 100 kali. Jika sudah menikah dirajam sampai mati. Dan orang yang murtad dari agama Islam dihukum mati. Jadi ini bukan paksaan. Ini adalah syariat yang ditetapkan bagi orang Islam, bukan bagi orang di luar Islam. Tidak. Orang di luar Islam minum khamr apakah dicambuk 80 kali? Tidak. Orang di luar Islam melakukan perzinahan apakah dicambuk 100 kali? Tidak. Dirajam? Tidak. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam agama Islam, dia akan terikat dengan segenap syariat Islam. Dan orang ini jika meninggalkan agama Islam, maka dia akan dihukum mati. Sehingga itulah yang harus kita pahami, ini bukan
mengatur syariat orang di luar Islam, orang kafir. Tidak. Dia dianggap sudah masuk Islam, kemudian kalau dia kafir, maka kalau dia murtad, maka dia siap dengan konsekuensinya. Begitu. Dan yang terakhir, ikhwas sekalian, semua yang kita sebutkan di sini ketika mengatakan vonis membunuh seseorang, itu semua hanya boleh dilakukan oleh al-hakim, oleh pemerintah yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, atau oleh al-qadhi, hakim pengadilan yang ditugasi secara resmi oleh negara. Kan tapi pada zaman ini kita tidak memiliki negara Islam yang menegakkan 100% agama Islam. Ya, sehingga kita tidak bisa menegakkan hukum-hukum ini. Karena memang penegakan had atau hudud atau hukum-hukum seperti ini hanya menjadi hak seorang pemimpin negara yang menegakkan syariat Islam. Dan kita berharap semoga Allah segerakan kembalinya syariat Islam dalam kehidupan bernegara, sehingga kita akan menyaksikan kedamaian. Orang yang dikisos itu bukan menunjukkan kekejaman agama Islam, tidak. Kalau satu orang membunuh, kemudian pembunuh ini dikisos, maka akan ada 1000 orang di luar sana yang melihat orang pembunuh ini dikisos. Mereka semua akan memikir 1000 kali sebelum melakukan pembunuhan. Kalau ada peminum khamr yang dicambuk 80 kali, maka di luar sana akan ada ribuan orang yang melihat, kemudian mereka jika ingin minum khamr berpikir 1000 kali. Jika ada orang yang berzina, yang sudah menikah kemudian dirajam, kemudian diperlihatkan, tentu had atau hudud ini ditegakkan di depan mata. Jika ada orang melihat orang yang berzina tadi dirajam sampai mati, akan ada ribuan orang yang menahan dirinya untuk berzina. Otomatis akan ada ribuan atau puluhan ribu keluarga yang terjaga. Akan ada ribuan akal yang terjaga dari khamr, dan akan ada ribuan nyawa yang terjaga dari pembunuhan secara zalim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fil qisasi hayatun wa inna lakum fil qisasi hayah wa lakum fil qisasi hayah ya ulil absar atau ya ulil albab. Di dalam qisas adalah kehidupan. Karena satu dibunuh, ribuan orang akan hidup. Itu saja yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.